Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama merasakan hadirat-Nya, merasakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati, menjawab setiap doa-doa kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita akan puji bersama-sama, Yesus kau sungguh baik.
Hosana,
mari kita mendengarkan suaranya berbicara di setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, kayak mengucap syukur Tuhan, kayak mengucap syukur di setiap hari-hari kami. Walaupun terkadang kami tidak setia, tapi Engkau Allah yang setia sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk menghargai kesetiaan-Mu kepada kami Tuhan, dengan kami memberikan hidup dan hati kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan masuk ibadah puji-pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Kita akan memuji-muji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada. Kami dapat merasakannya di dalam doa-doa kami, di dalam penyembahan kami kepada-Mu. Kami merasakan Engkau ada. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh lebih lagi senantiasa datang ke hadirat-Mu, agar kami boleh merasakan Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memuji-muji Engkau, karena Engkau Allah yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami akan bersukacita di dalam-Mu. Kami akan memuji nama-Mu. Allah Roh Kudus memimpin kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Aku percaya.
pujikan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Biasanya minggu yang kedua adalah minggu untuk kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tapi kemarin waktu tahun baru semua sudah bersaksi. Tapi hati saya tergerak, mungkin kemarin masih ada yang belum disaksikan atau bagaimana, mungkin saat ini ada yang mau bersaksi. Saya beri kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin yang belum kemarin belum disampaikan atau ingin disaksikan, monggo. Mungkin Bu Lis yang happy birthday. Diwakili putrinya mungkin. Istri juga diberkati Tuhan, boleh bersaksi. Baik kalau gitu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pribadi dan keluarga mengucap banyak bersyukur sama Tuhan Yesus atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di kehidupan saya pribadi maupun keluarga. Mungkin kemarin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui apa rencana saya ke depannya, tapi saya mengatakan sebelum rencana itu terwujud tahun ini sudah banyak usaha yang saya lakukan. Saya lulus tahun angkatan corona, jadi tidak ada ujian nasional, tidak ada ujian-ujian lainnya. Mau lanjut ke jenjang itu, saya sudah mencoba beberapa kali tes kayak SNMPTN maupun SBMPTN. Itu di tahun pertama saya lulus itu saya mikir,
nggak kuliah dulu nggak apa-apa, masih corona gitu. Tahun kedua saya lulus, saya coba tes karena ada guru BK juga menawarkan tes kuliah, ngurus KIPK kuliah juga. Saya coba tes, saya coba sama teman saya. Kita berdua mencoba tes itu, mengurus sana sini melalui online karena waktu itu masih baru selesai pandemi ya, kayak masih butuh surat untuk keluar kecamatan itu, kayak butuh surat itu loh tuh. Tapi saat saya lihat itu, saya berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan, kalau Tuhan menjadikan saya kuliah, saya mohon kiranya Tuhan kuliah ini itu gratis kayak pakai KIPK atau bidik misi. Ternyata saya ikuti coba tes itu, dua-duanya saya tidak lolos. Terus saya bilang ke guru BK saya, ke wali kelas saya, kalau saya nggak lolos dulu gitu. Ternyata tapi teman saya yang kerja bareng sama saya itu yang lolos gitu. Ya akhirnya lanjut kuliah, saya enggak. Terus guru BK saya kayak, gak apa-apa mbak, coba tahun depan aja gitu. Saya coba tahun kedua setelah saya lulus, saya coba tes lagi masuk perguruan tinggi itu sambil ngurus KIPK kuliah saya. Tapi ditolak juga karena katanya saya nggak mampu gitu, karena katanya punya 2 truk kok ngurus KIPK gitu. Katanya gitu. Akhirnya nggak bisa ngurus KIPK, coba tes lagi, nggak lolos lagi. Akhirnya saya berdoa, Tuhan serah, saya sudah pasrah, sudah nggak ingin kuliah gitu. Sambil saya kemarin ujian buat kuliah, saya masukkan lowongan pekerjaan. Ternyata Tuhan gagalkan saya kuliah. Besoknya saya dapat panggilan kerja di Blending waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, mungkin Tuhan inginnya saya bekerja. Oh ya, nggak apa-apa Tuhan, berarti kuliahnya kapan-kapan atau di Blending. Bekerjalah saya sampai saya sudah nyaman, saya sudah enjoy bekerja, setiap bulan dapat gaji, bisa kemana-mana pakai uang sendiri. Tiba-tiba Tuhan jawab doa saya, pertemuan saya waktu baru lulus, untuk ada tawaran mau kuliah, terserah mau kuliah sampai kapanpun, terserah, pokoknya kamu harus kuliah. Itu benar-benar suatu doa yang Tuhan pending jawabnya, nggak langsung Tuhan jawab. Saat saya pengen, ternyata saat saya terkarepku Tuhan, apapun yang terjadi, kalau Tuhan ingin saya bekerja, biarlah saya bekerja. Tapi saat saya sudah menyerahkan semuanya rencana saya sama Tuhan, ternyata untuk Tuhan balik lagi ngajak saya, ayo mas kuliah gitu. Saya sempat mau menolak untuk kuliah itu, kayak enggak mas enak-enak kerja kok disuruh mikir, disuruh kuliah lagi, menghitung lagi, itu saya kayak terus nggak mampu gitu. Tapi dengan bantuan ibu gembala kayak menyupport saya, kayak kamu tuh bisa, dukungan dari saudara-saudara yang lain, kayak kamu tuh nggak usah mikir sembarang wes, kalau Tuhan sediakan ini berarti ya ini jalannya, Tuhan akan menyediakan kedepannya kamu tidak usah khawatir. Jadi puji Tuhan, doa saya 4 tahun lalu saya pikir tidak akan pernah terjadi, ternyata Tuhan boleh izinkan terjadi di tahun ini. Terima kasih, itulah baik Tuhan bagi hidup. Kesaksian yang sungguh indah, di mana apabila kita anak-anaknya boleh berjalan di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan-jalannya buat kehidupan kita. Amin. Mungkin ada yang lainnya, monggo, supaya bisa menjadi berkat dan menguatkan saudara-saudara yang lainnya. Kalau tidak ada yang lain, saya akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Beberapa tahun sebelum ini, saudara, saya telah mengalami keadaan seperti ya orang lain dalam ketuaan. Kadang-kadang kalau saya kebaktian lalu menyanyi berdiri lama nggak kuat, saya harus pegangan kursi dan lain sebagainya. Tapi kemudian akhirnya dalam beberapa waktu yang lalu
tambah saya jadi penyakit saya yang dulu semacam osteoporosis, itu memang penyakit orang tua ya. Jadi kambuh dan saya kalau mau berjalan ke belakang harus cari pegangan dan lain sebagainya. Kalau saya duduk mau berdiri tidak bisa, terlalu sakit dan lain sebagainya. Tapi justru dengan sakit itu Tuhan katakan kepada saya, kamu berdoa seperti Kaleb. Ya, Kaleb pada waktu sampai di negeri Kanaan, dia berkata kepada Yosua, usiaku sudah 85 tahun, tapi kekuatanku seperti 40 tahun. Itulah yang terjadi dengan Kaleb, dan ia masih berani berjuang, masih berani berperang dan menjadi begitu kuat. Akhirnya pada sakit itu saya berdoa, Tuhan saya mau seperti Kaleb, dan puji nama Tuhan. Sampai sekarang setelah beberapa waktu lamanya saya tidak jadi gemetar kalau harus berdiri lama, saya tidak mengalami keadaan ketuaan yang banyak orang alami. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan menolong Ibu Gembala kita untuk boleh terus menjadi Ibu Gembala kita yang menjadi saluran daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bu Lis, monggo. Saya nyambung saksian dari Kristin. Memang benar tahun lalu Kristin ingin kuliah, tapi dapat biaya dari mana? Keadaan kita seperti ini. Tapi semua dalam tangan Tuhan kita tolong. Ini dari dibilang dulu tuh majikan saya bekerja sama dia lama, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, ada tangan-tangan Tuhan tiba-tiba menawari saya, anakmu mau kuliah. Nah, keinginannya itu kuliah, tapi dapat biaya dari mana? Saya bilang begitu, tapi ya itu doa-doa anak saya sendiri, semua Tuhan tolong. Terus akhirnya orangnya telepon ke saya, kalau memang anakmu mau kuliah, suruh dia kuliah, belajar yang rajin, semua biaya saya tanggung, kamu tidak usah pikir apa-apa, yang penting anak kamu mau kuliah. Saya mengucap syukur, tapi habis itu nawarin Kristin itu lama. Mau tidak kuliah kamu, ini buat masa depan kamu sendiri. Mama nggak ada uang untuk biayai kamu, tapi Tuhan tolong semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada bantu sama Tuhan. Ya, puji Tuhan, akhirnya saya bilang sama Mbak Tante, Kristin ditawari kuliah tapi tidak mau, Mbak Tante ini gini-gini. Memang saya bilang begitu. Ya harus mau Kristin itu kuliah buat masa depan sendiri. Ada kemauan, terus ada yang biaya. Ya puji Tuhan, kalau Kristin mau baris harus mau, tapi Kristin juga harus mau. Saya akhirnya Kristin tiap hari, ya apa ini ditanya terus, kamu mau enggak? Akhirnya Kristin mau. Saya juga bersyukur, puji Tuhan, Kristin akhirnya mau. Dan kemarin sudah biaya semua, sudah dibayar semua. Dan di bulan 8 nanti Kristin sudah bisa masuk kuliah. Puji Tuhan, kami ucap syukur, Tuhan begitu baik buat keluarga saya. Dan masalah apa kayak seperti samu apa gitu, kamu sudah tidak usah mikir itu, masalah itu semua saya tanggung, saya beri. Ada keperluan apa kamu bilang aja, tidak usah mikir masalah biaya itu, semua saya tanggung. Jadi pas yang penting anak kamu itu kuliah yang benar. Saya terima kasih banyak Tuhan, ini semua jalan buat anak saya. Tuhan begitu baik buat keluarga saya sama anak saya semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saya. Puji nama Tuhan. Sudah tidak ada yang lain. Kalau tidak ada, kita akan memberikan
persembahan kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Nanti saya minta Mas Yose untuk berdoa. Kita berdoa untuk saudara sekalian. Ya Bapa ya Tuhan, pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu sungguh amat berlimpah dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu harus biasa. Kasih-Mu yang berkesudahan dan cinta-Mu tetap sama. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau, punya sahabat seperti Engkau, pemimpin seperti Engkau. Biarlah kami tetap setia Tuhan untuk mengikuti. Begitu juga kami akan mengikuti semua ketetapan-ketetapan-Mu, mengikuti semua yang apa yang Kau berikan contoh kepada kami. Dan kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan akan memberikan berkat kepunyaan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati penuh dengan kebenaran. Ya Bapa ya Tuhan, jadikanlah persembahan kami ini dupa yang harum di tempat ini, bagi pekerjaan tangan-Mu di tempat ini, bagi kebaikan gereja-Mu di tempat ini. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Aku diberkati. Dalam sisa hidup
akan Tuhan Yesus. Benarkah di dalam hati kita hanya Engkau saja yang kuingini? Terkadang masih banyak keinginan pribadi kita. Apakah benar hanya Tuhan yang kita ingini? Marilah kita bersama-sama belajar untuk kita boleh hanya mengingini Dia, hanya boleh mengingini rencana dan kehendaknya Dia saja. Karena kita percaya apabila kita setia seperti teladan Tuhan Yesus setia, maka pada akhirnya kemuliaan, kebahagiaan yang akan kita terima apabila kita tinggal dalam rencana dan kehendak. Marilah kita belajar untuk boleh hanya mengingini rencana dan kehendaknya saja dalam kehidupan. Amin. Kita katakan, yang kuingini Engkau saja dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Yang kuingini Engkau saja. Amin. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Karena kami tahu Tuhan indah di dalam Lagu ini jelas mengatakan kepada kita, apakah kita mau memisahkan diri dari dunia ini dan menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita dapat, satu-satunya akan menolong kita, satu-satunya Allah yang kita kasih. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Ada saat di mana kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan, memuji nama-Mu, mengesahkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau membuka hati kami, membuka telinga dan hati kami. Berikan kami telinga seorang murid yang telah diajar oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Kalau tadi kita dengarkan kesaksian ya, saya senang, Mbak Devi sudah sembuh. Puji Tuhan. Saya cuma bisa dengar, tidak bisa bersukin karena waktunya sulit sekali. Tapi saya bersyukur karena kita bisa di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, saudara. Ketika kita mendengarkan kesaksian, ada beberapa hal pelajaran yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah bahwa sebenarnya Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang ada dan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya. Jadi bukan hanya Tuhan yang ada di awan-awan yang kita tidak tahu, yang di surga yang hanya duduk diam cuma melihat kita, bukan. Atau Tuhan yang seperti batu yang mati yang tidak bisa lakukan apa-apa, bukan. Tapi Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang ada dan yang hidup. Itu kenyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua adalah bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya, itu adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang menjawab doa-doa kita. Ya. Mungkin saudara mengatakan bahwa saya sudah berdoa dan saya belum dijawab atau tidak dijawab, belum waktunya, saudara. Tapi saya yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab kita. Ya, oke, baik saudara. Saya akan mengakhiri firman Tuhan saya pada pagi hari ini
adalah the day of the Lord. Apa artinya? Adalah hari Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu saya membaca satu ramalan. Ramalan itu berdasarkan kepada kenyataan. Ya, pertama, waktu itu ada COVID yang berapa tahun, yang sehingga keadaan bumi seperti lumpuh. Kemudian perang Ukraina melawan Rusia itu cukup menghabiskan energi dan cukup membuat satu hal yang was-was, karena di situ terjadi perang pertikaian yang cukup besar antara Amerika melawan Rusia. Belum lagi kemudian ada Korea Utara melawan Korea Selatan, di mana Korea Utara mulai melancarkan serangan kepada Korea Selatan, dan Korea Utara ketika dia mulai dibalas oleh Korea Selatan, Korea Utara mengatakan begini, saya akan mengeluarkan, Kim Jong Un itu saya mengatakan, saya akan mengeluarkan nuklir, karena ketika ada nuklir maka dunia habis pasti. Karena kekuatan nuklir itu beberapa megaton dan itu cukup untuk menghancurkan bumi. Belum lagi kemudian pada saat akhir ini terjadi peperangan yang cukup menggiriskan di daerah Palestina, di mana Hamas menyerang Israel, dan kemudian Israel membalas, dan Israel mengatakan bahwa saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa saya. Israel didukung oleh Amerika, Hamas didukung oleh bangsa-bangsa Arab, dan itu bisa memicu satu perang dunia kembali. Dan itu seorang peramal meramalkan bahwa pada akhir ini pasti akan terjadi akhir zaman atau kiamat. Ya. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan, saudara, yang seperti apa. Kita baca di dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 1 ayatnya sampai ayat 8. Seperti apa dan kita harus lakukan apa, gitu ya. Baik, saudara. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Sudah, saudara? Mari kita akan baca bersama-sama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang gelap. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang yang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara kasih Tuhan, kalau saya melihat ramal itu cuma bukan hanya sekali. Ya, ada beberapa ramalan yang mungkin saya bisa sedikit bacakan buat saudara. Ada namanya Hermetic Order of the Golden Dawn, mengatakan bahwa dunia berakhir tahun 2010. Ternyata itu tidak terjadi. Kemudian Harold Camping mengatakan kiamat akan terjadi pada 21 Mei 2011. Ternyata itu tidak terjadi, tapi terjadi gempa bumi yang dahsyat ya pada tahun 2011, tapi tidak terjadi kiamat. Kemudian Ronald Weinhardt mengatakan bahwa
Ini pendiri gereja, pendirinya dia mendirikan gereja namanya Gereja Allah Mempersiapkan Kerajaan Allah. Jadi dia juga menubuatkan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 29 September 2011. Ternyata nggak jadi. Jadi orang-orang itu sukanya ngeramal-ramal nggak jadi. Ya, mungkin saudara mengatakan, terus bagaimana dengan ramalannya Joyoboyo? Joyoboyo juga nggak jadi. Ya, jadi begini saudara, ada banyak ramalan orang-orang berpikir bahwa akan terjadi ramalan. Ketika saya baca di internet ramalan tentang kiamat itu banyak ratusan saudara, dan semua nggak pernah jadi. Akhirnya kita berpikir terus bagaimana, terus piye gitu ya. Mari kita akan belajar dari apa yang dikatakan Alkitab saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 tadi dikatakan bahwa karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Artinya apa? Gak akan diduga-duga, gak ada yang tahu, gak ada yang ngerti, gak ada yang meramalkan. Sampai yang bisa meramalkan, oh saya nanti sore malam pasti didatangi pencuri. Nah, itu kan ramalan. Tapi apakah ada orang yang bisa? Gak bisa, gak tahu. Tiba-tiba Tuhan datang. Tapi yang pasti saudara, yang pasti, ya walaupun itu tidak terjadi, tidak tentu kapan datangnya, tetapi yang pasti Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia akan datang di awan-awan dan menjemput kita. Itu pasti. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, ya dikatakan di dalam ayat selanjutnya mengatakan bahwa kalau bagi orang-orang kegelapan, ya kita itu anak-anak siang. Dikatakan kita adalah anak-anak terang. Kalau bagi anak-anak terang, kedatangan Tuhan itu bukan lagi seperti pencuri di waktu malam. Kalau bagi orang-orang kegelapan, mereka takut, mereka tidak ngerti, mereka tidak bisa memprediksi kapan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, saudara, ada hal yang berbeda, bahwa Tuhan tidak membuat kedatangannya kepada kita seperti pencuri di waktu malam. Dengan tafsiran seperti ini adalah yang mengatakan bahwa kita pasti tahu tanda-tandanya, dan Tuhan memberikan tanda-tandanya cukup kuat di dalam Alkitab untuk kita. Bagi orang-orang yang lain, bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang kegelapan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kiamat itu sesuatu yang menakutkan. Karena mereka memandangnya bahwa itu bumi akan hancur, bahwa akan terjadi kelaparan, bahwa akan terjadi banyak penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi bagi kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, sebagai anak-anak Tuhan, kiamat, kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang kita harapkan. Terus teko Tuhan cepat datang. Ya, di dalam Wahyu dikatakan bahwa Tuhan cepat datang. Ya, karena dan Alkitab mengatakan kepada kita waktu ini seperti yang Tuhan itu dipersingkat, saudara. Kita nggak seperti dulu lagi kalau waktu itu lama, sekarang kayaknya cepat itu lagi. Tuhan memang sedang mempercepat waktu supaya apa? Pertama, Dia ingin cepat datang ke dunia ini. Ya, yang kedua adalah supaya penderitaan kita nggak terlalu banyak. Jadi Tuhan punya hati untuk kita. Ya, bagaimana cara supaya Tuhan cepat datang kedua kali? Tuhan mengatakan apa? Kalau sudah Injil itu diberitakan ke seluruh dunia, semua orang sudah dengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan datang kedua kali. Artinya kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan itu sekarang ada di tangan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan supaya kita bisa memperkenalkan firman Tuhan kepada orang lain. Kalau semua orang sudah dengar, ya, kamu nggak terima atau nggak terima terserah kamu. Tapi kamu sudah dengar tentang firman Tuhan, dengar bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kamu, maka Tuhan akan datang kedua kali. Dan ketika Tuhan datang kedua kali,
Di dalam Alkitab dikatakan dia akan datang di awan-awan, di langit yang biru, dan Tuhan Yesus akan menjemput kita. Jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menjemput kita. Seperti seorang pengantin pria menjemput mempelai wanitanya. Demikian ketika Tuhan Yesus di awan-awan menjemput kita. Dan kemudian dikatakan bahwa nanti satu waktu di surga kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama di dalam pimpinan Tuhan. Dan miliar-miliar orang akan melakukan perjamuan kudus di sana. Ya, oke. Kedatangan Tuhan tidak pasti kapan. Berikutnya adalah kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi dan diramal oleh siapapun juga. Ya. Tetapi hal yang paling urgent saudara perlu tahu adalah ayat yang mengatakan begini, mereka pasti tidak akan luput. Jadi nggak ada seseorang pun yang bisa luput. Ya. Bos Meta atau bosnya Facebook, Mark Zuckerberg, ya. Mark Zuckerberg dia membangun satu kompleks yang mewah di Pulau Hawaii. Ya. Dia mengatakan bahwa dia membangun bunker anti kiamat katanya gitu. Nah, kalau saya baca di sini luasnya 1.400 hektar. Dia bangunkan mewah, di situ ada tempat perlindungan yang mereka mengatakan bahwa kalaupun bom atom dijatuhkan di situ tidak akan hancur katanya itu. Jadi lapisan baja dan lain sebagainya, di dalam ada persediaan makan dan lain sebagainya. Tetapi kita mengatakan berita apa saudara? Tidak akan satu orang pun yang bisa luput ketika hari Tuhan datang. Ya. Jadi usahanya Mark ini sia-sia sebenarnya. Nanti kelak dunia akan hancur. Kita akan berpindah kepada Yerusalem baru, itu janjinya Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu janji Tuhan dalam ya dan amin. Kita akan hidup di Yerusalem baru. Ya. Yang berikutnya saudara, kedatangan Tuhan itu datangnya secara tiba-tiba. Dikatakan tadi di dalam ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi tidak bisa diprediksi seperti tadi dikatakan ya. Bagi kita sekarang anak Tuhan, apa tugas kita? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di dalam ayat 5, karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita disebutkan sebagai anak-anak terang, yang tentunya anak-anak terang dan anak gelap itu harus berbeda. Perbedaannya apa? Dikatakan bahwa kita itu berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Itu saudara bedanya. Artinya apa saudara? Berarti kita menjadi orang yang harus siap sedia. Kita tidak lagi hidup dalam kemabukan dunia ini, hidup di dalam kesukaan dunia ini, hidup dalam nafsu. Kehidupan kita dikuasai oleh nafsu saudara. Tapi kita hidup baiklah, kita hidup sebagai anak-anak terang. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan. Andai kata saudara kita hidup di dalam misalkan nafsu, gitu, nafsu birahi, gitu. Saudara sedang melakukan sesuatu yang nggak benar, Tuhan datangnya kedua kali. Apakah saudara akan masuk surga? Ketika saudara ada di dalam perjudian, saudara sedang main duitan ini, terus kemudian Tuhan datang dua kali, apakah saudara akan masuk surga? Ya nggak mungkin lah, karena saudara nggak siap-siap. Atau sedang saudara anak-anak yang sekolah itu sedang ngerepek curang, delok pegawai ini kancani, terus Tuhan datang dua kali.
Bagaimana kita bisa lakukan? Atau saudara sedang mencuri dan Tuhan datang kedua kali? Atau saat ini misalkan saudara belum membuka hati saudara untuk mengampuni saudara yang seiman atau mengampuni orang lain yang sudah bersalah, saudara masih ada akar kepahitan dan benci kepada seseorang. Tuhan datang kedua kali. Bagaimana Tuhan bisa mengangkat saudara ke surga? Bagaimana saudara bisa dijemput oleh Tuhan kalau kita tidak mempunyai persiapan yang seperti itu? Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa ciri-ciri kita adalah pertama kita harus berjaga-jaga dan sadar. Ojo mabuk. Kalau saya katakan mabuk itu jangan berpikir saya tidak pernah minuman keras. Oh bukan. Mungkin mabuk itu mungkin bisa mabuk asmara, ya kan? Mungkin bisa mabuk dunia ini. Bisa juga mabuknya banyak kan? Mungkin mabuk laut. Ya, mungkin saudara bisa mabuk segala macam mabuk kemewahan dunia ini bisa. Ya, karena kalau orang sudah dirinya dikendalikan oleh harta dunia, lupa kalau waktunya minggu harusnya ibadah di gereja, wes enggak minggu boleh duit kan, itu kan langsung mabuk sebenarnya orang itu. Ya, enggak mau sadar, enggak mau berjaga-jaga. Karena Tuhan mengatakan kita harus berjaga-jaga. Ya. Kemudian kita perlu berbaju silahkan iman dan kasih. Masalahnya adalah begini, ada banyak anak Tuhan yang mencoba berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan dunia. Jadi hidupnya jadi abu-abu. Saya ikut Tuhan, saya percaya Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi sekaligus saya juga mencintai dunia ini. Saya mengasihi dunia ini, saya sayang sama dunia ini, saya diperbudak oleh dunia ini. Tidak bisa, saya selalu memberikan gambar kepada saudara. Kalau misalkan Yosi ikut papi Om Jimmy naik ke mobilnya, satunya naik di mobilnya, satunya masih di jalan, tiba jatuh. Leknya Tuhan, yo total kita serahkan hidupnya kita sama Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencoba untuk berteman dengan dunia ini. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada kita baju zirah. Orang yang pakai baju zirah itu namanya baju perang gitu, yang kadang-kadang dilapisi oleh, yang kalau hanya ditusuk aja nggak bisa tembus itu. Jadi kadang dari logam, kemudian ketopong itu koplok helmnya tentara itu. Mana ada kita manusia kalau mau tidur pakai baju sirah sama koplok topong, kan nggak ada. Kita sama Tuhan dipakai ketopong sama baju sirah itu untuk perang, saudara. Berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk perang. Ya. Kalau kalian bukan tentaranya Tuhan, nggak akan pakai ketopong sama baju sirah. Lekme atasi untuk nyerah sama dunia ini, gak usah pakai sudah. Kalau hanya untuk diperbudak oleh dunia ini, maka saudara perlu pakai ketopong dan baju sirah. Tuhan memperlengkapi kita baju sirah. Kita adalah iman, adalah kasih di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan, berlandaskan kasih. Ketopong itu adalah menutupi kepala kita ini, saudara. Kepala ini hal yang paling penting. Di kepala kita diselubungi oleh Tuhan dengan pengharapan akan Tuhan, sehingga kita menjadi kuat dan kita percaya bahwa Tuhan yang kasih kita, Tuhan yang cinta kita akan menjemput kita. Itu pengharapan kita, saudara. Yang berikutnya, saudara, jika kita tentara, saudara perlu tahu bahwa kita saat ini hidup di mana, saudara? Di negaranya musuh. Ya, dunia dan seisinya ini, ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan kita di sini dikatakan mau mampir ngombe, wahai padahal saya nggak boleh minum, saudara.
Katanya orang kayak saya cuci darah nggak boleh minum, wah berarti saya nggak boleh mampir ngombe, ya. Ning donya mampir ngombe, kita cuma sebentar di sini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, warga negara kita diubah menjadi warga negara surga. Kita bukan lagi warga negara di dunia ini. Sehingga tadi ayat tadi mengatakan bahwa kita bukan lagi masuk dalam anak-anak kegelapan sesuai dengan mereka. Kita anak-anak terang. Kalau ada anak terang, ada anak gelap, berarti harus ada yang memisahkan. Artinya apa? Harus berbeda. Kalau anak gelap hidup dalam kegelapan, dalam dosanya, dan melakukan setiap kali dosanya, maka anak-anak terang, anak-anak siang adalah anak yang selalu berjaga-jaga, yang selalu menjaga kekudusan hidupnya, menjaga hidupnya, menjaga tingkah lakunya, menjaga sikapnya, menjaga perkataannya. Itu kita berbeda dengan dunia ini, saudara. Ya, berikutnya saudara, kita sedang ada di dalam daerah musuh yang tidak pernah menyerah. Ketika saudara jatuh, tahukah saudara bahwa saudara sedang mati, saudara sedang kalah. Ya. Jadi ketika kita berperang, kalau sampai kita jatuh, kita kalah, berarti kita mati. Apakah ada jalan kembali? Ada jalan kembali. Tapi saudara sedang akan muntah mati. Saya pernah melayani di orang-orang yang kena narkoba, saudara. Ada beberapa anak narkoba yang saya layani. Apakah mereka sembuh? Enggak. Susah, untuk sembuhnya susah. Biasanya mereka dinyatakan clean, bersih oleh perawat, oleh dokternya. Ini sudah clean, oke. Mereka sudah tidak ketagihan, ya. Tapi manakala mereka kembali ke daerahnya, kembali ke kotanya, kembali ke kampungnya, kuat lagi. Waktu itu ada satu orang yang mungkin saya pernah cerita kepada saudara, ada satu orang yang kita layani dan saya mengatakan, ya ini sudah, dia menangis, dia bertobat, dia mengatakan bahwa Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan, saya mau bersih, saya mau tidak lagi. Dan dokter mengatakan dia sudah tidak lagi ketagihan, saudara. Tetapi ketika pulang dari Sumber Porong, sampai di Singolari, dia bilang, saya tanya, kenapa kamu di rumah kumat lagi? Di rumah 1 minggu, balik lagi masuk rumah sakit jiwa. Saya tanya orang Chinese, kenapa kamu bisa? Ketika saya di Singosari, setan sudah masuk satu lagi ke tempat saya. Saya masuk sampai di rumah, nginjak rumah, sudah setan puluhan masuk di kepala saya. Saya langsung pukuli mama saya minta uang untuk beli narkoba. Bayangin saudara. Dan itu berlaku sampai setiap hari dia minta mamanya uang untuk beli narkoba. Padahal dia dinyatakan clean oleh dokter, bersih oleh dokter. Saya tanya kepada perawat, kok bisa kayak gitu? Apakah memang seperti itu? Ya, Pak Cini. Ketika orang itu ada di dalam narkoba, orang itu sedang tekan kontrak mati. Bayangin. Kuasa gelap itu akan berusaha untuk menguasai hidup kita. Jadi saya pesan kepada anak-anak di sini, jangan mudah terprovokasi hanya karena supaya aku jantan, supaya aku ketolanan, supaya aku dianggap orang sebagai orang hebat, terus kamu itu juga jangan coba. Nah ini saya sedikit menyimpang. Saya punya satu teman yang kemudian anak Tuhan, ponakannya itu suka merokok, saudara. Masih kecil itu merokok. Terus saya tanya sama teman saya, mau tanya kamu kenapa merokok? Terus dia bilang apa? Ya saya biar kelihatan jantan, saya orang hebat, saya merokok. Kelihatan saya dianggap teman-teman saya orang yang berani, gitu, ya. Oh ya, katanya om gini, ayo ikut saya. Bersama omnya diajak alun-alun, saudara. Ketemu sama itu, apa namanya, waria-waria itu. Kamu lihat waria itu, ada yang nggak merokok, semua merokok, saudara. Itu nggak jantan itu, rokok semua waria itu.
Ya, jadi orang rokok itu bukan tandanya orang jantan. Berarti orang penakut, takut sama temennya. Kalau berani ya nggak usah. Kalau temen ngajak ya nggak usah ikut dong. Gitu. Ya itu nasihat itu yang kecil-kecil itu. Nanti supaya mereka ngerti. Ya, oke. Yang saya katakan tadi adalah ketika kita melawan kuasa gelapan, maka kuasa gelapan atau musuh kita tidak pernah melakukan gencatan senjata. Ketika Tuhan dicobai pada gurun, iblis mengatakan apa? Ya, kita mengatakan apa? Bahwa iblis sedang mencari kesempatan lain untuk menyerang Tuhan. Iblis akan berusaha untuk mencari kesempatan lain. Makanya Tuhan mengatakan kita perlu berjaga-jaga, kita perlu bersiap-siap, kita menjadi anak-anak terang. Ya, oke. Yang berikutnya saudara, jangan pernah percaya kepada kuasa gelapan ketika dia melakukan kuasa gelapan melakukan pidato yang lembut. Jangan percaya kepada kuasa kegelapan kalau kuasa gelapan mengatakan itu tidak apa-apa. Itu yang sedang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh iblis yang memberikan kepada Hawa. Gak apa-apa Hawa, makanan itu. Buah itu makanan tidak apa-apa, kamu tidak akan mati kok. Itu kan perkataan manis yang dikatakan oleh iblis kepada Hawa. Dan metode yang sama, cara yang sama itu dipakai oleh kuasa gelapan sekarang untuk menghancurkan kita. Gak apa-apa cobaan narkoba, gak apa-apa DDI cobaan, gak apa-apa. Bojo bohong, oh gak apa-apa, pokoknya demi kebaikan, kan gitu kan. Nyopek nyolong gak apa-apa, pokoknya kamu yang Robin Hood, kok bagi nang wong itu gak apa-apa. Apakah seperti itu? Mukul orang gak apa-apa, kamu membela kebenaran kok. Kan gitu. Akhirnya ada hal-hal yang kayaknya manis, oh gak apa-apa karena kita melakukan yang terbaik. Tapi yang di belakang kita sedang melakukan satu kriminalisasi dan kejahatan. Saya mengatakan bahwa ketika kita ikut kepada Tuhan, kita tidak lagi di dalam jalan yang bersifat abu-abu tapi terang. Le iyo, le enggak, enggak. Ya, oke, yang berikutnya saudara. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak akan bisa berdamai dengan kita kecuali kita menjadi anaknya. Yang terakhir ya, kita tidak akan bisa, kita akan berhadapan dengan musuh yang sampai kapanpun tidak akan mungkin berdamai dengan kita sebelum kita jadi anak-anaknya iblis. Kalau kita menjadi anak-anak gelapan, baru mereka mau berdamai. Tapi selama kita hidup di dalam dunia dan kita tetap kekeh memegang iman kita kepada Tuhan, sampai kapanpun iblis tidak akan mau berdamai dengan kita. Jadi dia akan selalu menyerang, selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Oke, mari saudara, pada pagi hari ini saya mau kita tetap bersiap, berbaju seragam iman dan kasih, bertopokan pengharapan. Kita tetap maju, jangan mundur, jangan kalah, jangan menyerah. Kita menjadi anak-anak terang, anak-anak siap yang tidak dalam kegelapan. Ya, baik saudara, mari silakan musik maju ke depan. Mari kita datang pada Tuhan saudara. Kita akan menutup. Terus kita percaya Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia kepada kita. Tuhan yang mengasihi. Amin.
mengingatkan kepada kita akan janjinya bahwa Tuhan Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput kita. Sudahkah kita siap sedia? Kita mempercayai janji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah siap? Kita hidup di zaman akhir di mana Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Apakah kita sudah bersiap sebenarnya? Jika saat ini saudara merasa bahwa Tuhan, saya belum memiliki persiapan sama sekali, saya belum siap ketika Engkau datang kedua kali, mari kita menjadi orang yang bijaksana, mempersiapkan diri kita seperti 5 gadis yang bijaksana, bukan 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai ketika Tuhan datang kedua kali, saudara, teman-teman kita, saudara semen kita dijemput dan kita ditinggal ke dunia ini. Jangan sampai ketika semuanya ada di awan-awan dan kita ternyata tertinggal di bumi hanya karena kita tidak mempersiapkan diri kita. Apapun yang menggandoli saudara, tetap tinggal dalam dunia ini. Kesukaan, kecintaan kepada dunia ini, hawa nafsu yang menguasai saudara. Baiklah, saat kita janji kepada Tuhan, aku mau lepaskan semuanya. Aku mau bersama dengan Engkau. Aku menjadi anak-anak terang dan anak-anak siap. Kita akan mendengar pujian kembali. Amin.
Tuhan adalah janji yang ajaib, janji yang akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Ketika Engkau berjanji akan datang kedua kali, maka kami percaya Engkau adalah hakim yang adil, Mesias yang dijanjikan, Allah yang berkuasa, yang akan membawa kami kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bahwa pada pagi hari kami bawa kami semuanya yang di tempat ini, biarlah Roh-Mu boleh tinggal dalam kehidupan kami dan menguatkan kami. Biarkan kami untuk memakai baju sirah kami dan berketompongkan pengharapan akan Engkau, Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Untuk ketika kami melewati dunia yang menjadi musuh kami, dunia yang tidak suka dan tidak cinta kepada kami, dunia yang tidak akan kami ikuti sama sekali. Kami mau ikut kepada Tuhan, menjadi anak-anak terang, anak-anak siang. Terima kasih Pak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya pada Gembala. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan dari saudara kita Jimmy. Dan pada pagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu, bahwa sebelum dia mengangkat kita, sebelum dia datang di awan-awan, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan bekerja di Indonesia ini. Amin. Dia akan menyelamatkan banyak jiwa. Dan saudara, itu menjadi kesadaran dari banyak hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan. Dan kita bersyukur GSJA kita seluruh Indonesia mau mengadakan satu acara bersama, yaitu KKR Doa. KKR Doa itu diadakan nanti tanggal 17 sampai dengan tanggal 19. Jadi minggu depan hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu adalah puncaknya. KKR Doa itu hari Jumat dan Sabtu diawali dengan doa puasa. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau menjadi berkat bagi Indonesia, kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, mari bersatu hati dengan seluruh jemaat GSJA di seluruh Indonesia. Pada tanggal 17, 18 kita akan berpuasa bersama. Setuju? Setuju. Yang setuju hanya beberapa ya. Setuju? Setuju. Jangan juga khawatir saudara. Waduh, aku kalau harus berpuasa nanti pencernaanku tidak kuat, ya. Saya bisa sakit nanti. Perhatikan saudara bahwa Tuhan pasti menolong, tetapi juga pada waktu berpuasa marilah kita menyesuaikan diri dengan keberadaan kesehatan kita masing-masing. Saya adalah orang yang dulu pernah terkena sakit mah yang sangat-sangat berat. Karena itu, kalau saya berpuasa pada sekitar jam 12 siang, saya akan minum secangkir
minuman dan saya makan sedikit snack. Kenapa? Untuk menolong agar pencernaan saya tidak sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau merasa aku tidak kuat, ya, lakukan sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan yang ada di dalam hati. Doa puasa itu kita adakan jam 6, tapi jam setengah 6 kemarin di kelompok doa sudah disetujui, ya. Ibu Iva akan mengelola tentang segala sesuatu yang sehubungan dengan makanan. Tentu Ibu Setiati akan mengelola segala sesuatu yang sehubungan dengan doa. Lalu disetujui kemarin itu pada waktu kita akan berdoa sore hari jam 6, sebelum jam 6 kita akan datang di tempat ini. Ibu Iva akan sediakan minuman dan kue, ya. Minuman dan kue itu karena ada uang persembahan doa itu yang cukup banyak bisa dipakai untuk itu. Dan nanti selesai berdoa kita akan berbuka puasa bersama. Setuju? Karena itu jangan lupa, ya, hari Rabu kita ada ibadah doa, lalu hari Jumat kita akan doa puasa dan sorenya datang ke sini. Kita berdoa bersama, kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk diri kita supaya kita menjadi berkat. Berita Injil diberitakan kemana-mana dan kita menangkan jiwa-jiwa. Amin. Jadi datanglah pada hari Jumat dan Sabtu, berpuasalah Jumat dan Sabtu. Minggu kita ada ibadah biasa dan itu menjadi KKR doa. Saya percaya bahwa seluruh jemaat yang ada, baik dewasa, baik kaum muda, remaja, akan hadir pada hari ini. Satu pengumuman yang lain, kita bersyukur mulai 22 Januari ini kita bisa ada katekisasi apa? Iya, katekisasi baptisan air. Jadi itu akan dimulai tanggal 22 hari Rabu. Katekisasi itu diadakan pada hari Rabu jam 5 sore, ya. Diawali dengan katekisasi, kemudian jam 6-nya akan ikut doa. Di dalam doa itu ada juga PA. Saya senang karena Mbak Novi, ya, istri dari saudara kita Mas Riki, rindu untuk ikut baptisan air. Amin. Dan kemudian saya senang ada Natasha, ya, Neta yang belum lama bergabung dengan kita. Saya tawarkan dan Neta ingin juga. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kedua saudara kita yang mau memberikan diri untuk ini. Kemudian yang jemaat apa? Kevin sudah waktunya. Biasanya pemuda yang sudah SMA baru bisa ikut, dan Kevin sudah kelas 2 SMA. Kemudian ada Yesi, ya. Jadi ada kira-kira 4 orang. Saya akan tawarkan kepada yang lain. Mari jemaat mendukung mereka di dalam doa. Kalau ada di antara kita yang dulu dari gereja yang lain, mungkin ada 1-2 yang belum dibaptis selam, ya.
Baptisan kita adalah baptis selam. Yang belum dibaptis selam, mari sampaikan ke saya, kita akan ada di dalam acara baptisan. Saya kira itu saja pengumuman. Apa ada sesuatu dari Ibu Setiadi? Dari Ibu Iba, mari. Natal umum ini wanita tanggal 24 di GKJW jam 4 sore. Iya. Hari Jumat. Hari Jumat. Tanggal 24. 24 masih lama. Terima kasih. Ini pengumuman khusus untuk kaum wanita. Saya sebenarnya berharap, ya, tapi walaupun Mbak Resma masih saya suka, Mbak Resma, Mas Ruki saya suka masih mendukung kaum muda, ya. Hari Sabtu ada di kaum muda, tetapi saya suka kalau satu waktu Mbak Resma ikut kaum wanita juga. Oh my God, lagi ibu. Kalau ada bapak-bapak mungkin ada acara, oh mari ikut juga. Ikut Bapak Luki. Ada Ada jorong. Kak Ibu hilang romu. Apa ada keluarga muda yang lain? Bapak Eki. Ya. Bapak-bapak ya. Jadi jangan lupa tanggal 24 kita akan mengenai kaum wanita di GKJW. Saya kira itu saja pengumuman. Mari kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk segala yang baik, untuk segala yang baik, untuk firman Tuhan tadi, untuk acara yang akan kita lakukan. Nanti saya mohon Bapak Eko akan berdoa. Bapak yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Kau mengasihi kami, Kau masih beri kesempatan buat kami Tuhan. Seperti firman-Mu tadi Tuhan, rinduan kami, biarlah kami selalu berjaga-jaga, dan biarlah kami Tuhan mau belajar untuk lebih setia kepadamu Tuhan. Itulah kerinduan kami, dan kami percaya Tuhan dengan acara-acara yang akan ada, kami percaya Engkau akan memberi kami hati yang terbuka untuk Engkau, di mana kami akan berdoa bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk bangsa kami, untuk gereja kami, untuk saudara kami, supaya mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kami menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Kiranya Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, mau memberi hati kepada kami terbuka untuk Engkau. Kami menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa Surgawi yang telah dianugerahnya kepada kita pagi hari ini. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang memimpin, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.